Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Rukun iman ada berapa? Ya, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada Rasul ini termasuk ke dalam rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus orang-orang pilihan sebagai Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi intinya beriman kepada Rasul itu berarti kita ini meyakini, kita ini percaya bahwa Allah ini telah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Tuh. Kemudian ada pengertian Nabi. Nabi adalah manusia mulia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia. Itu Nabi. Jadi Nabi ini seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah, tetapi hanya untuk diamalkan oleh dirinya sendiri, tidak wajib untuk menyampaikannya kepada manusia. Kalau Rasul yaitu manusia mulia yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umat manusia. Nah, bedanya gitu, kalau Rasul, seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan juga dia ini wajib untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia ya. Nah, Nabi ini berjumlah 124.000. Jadi ada Nabi ini ada 124.000. Nah, sedangkan kalau Rasul berjumlah 313. Tetapi Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nah, tadi dari pengertian Nabi dan Rasul tadi bisa disimpulkan bahwa semua Rasul pasti juga Nabi, tapi tidak semua Nabi itu Rasul gitu ya. Maka di sini juga bisa terlihat Nabi itu jumlahnya lebih banyak, sedangkan Rasul itu cuma sedikit gitu ya. Selanjutnya, nah, tugas-tugas Rasul. Jadi, Rasul ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama, pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Rasul ini membawa ajaran yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Mengembalikan kepercayaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Tugas yang kedua yaitu pembawa kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang taat. Ya, jadi bagi hamba Allah yang taat ini, Rasul ini membawakan kabar gembira bahwa akan dibalas surga oleh Allah bagi hamba-hamba Allah yang taat. Tugasnya Rasul yang ketiga, pemberi peringatan bagi hamba Allah yang ingkar. Nah, kan selain ada yang taat, hamba Allah ini juga, manusia ini juga ada yang ingkar ya. Maka bagi yang ingkar, Rasul ini memberi peringatan kepada mereka bahwa jika hamba Allah yang ingkar ini akan ada balasannya ya. Itu ya. Tugas Rasul yang keempat, membina manusia agar menerapkan akhlak yang mulia ya. Karena Rasul ini sebagai suri tauladannya manusia ya. Kemudian selanjutnya menjelaskan cara beribadah kepada Allah. Jadi Rasul ini juga bertugas untuk
menjelaskan bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah. Selanjutnya, menjelaskan aturan-aturan yang perlu dipatuhi. Tugas selanjutnya menjelaskan bahwa manusia itu perlu bekerja untuk kehidupan dunia dan akhirat ya. Jadi intinya Rasul ini membimbing manusia itu ya. Selanjutnya sifat-sifat Rasul Allah. Jadi Rasul ini memiliki sifat. Yang pertama ada sifat wajib. Apa saja sifat wajib Rasul? Yang pertama ada sidik, artinya benar atau jujur. Jadi semua Rasul ini pasti berkata yang jujur. Pasti dia jujur, pasti benar ya. Kemudian amanah, artinya dapat dipercaya. Semua Rasul pasti amanah. Kemudian yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Nah Rasul ini pasti akan menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu Allah kepada para manusia. Sifat wajib yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas. Semua Rasul itu cerdas, pasti cerdas. Nah, kemudian yang kedua ada sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama ada kadzib, artinya dusta atau bohong, kebalikan dari sidik ya. Jadi mustahil Rasul ini berkata yang bohong. Kemudian ada khianat, artinya tidak dapat dipercaya, kebalikan dari amanah. Kemudian yang ketiga ada kitman, artinya menyembunyikan, kebalikan dari tabligh ya. Rasul ini mustahil menyembunyikan wahyu Allah, jadi nggak mungkin wahyu Allah ini tidak disampaikan kepada umat manusia. Sifat mustahil yang keempat yaitu baladah, artinya bodoh, ya, kebalikan dari fatonah. Jadi Rasul ini tidak mungkin orang yang bodoh ya. Yang ketiga ada sifat zais. Sifat zaisnya Rasul yaitu disebut aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Karena Rasul juga kan sama manusia seperti kita ya. Jadi juga bisa berperilaku seperti manusia pada umumnya. Rasul juga makan, minum, ya Rasul tidur, Rasul juga bisa haus, bisa lapar, kemudian bisa lelah gitu. Sama seperti kita ya. Selanjutnya ada nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kan jumlah Rasul ada 313, tetapi yang wajib kita ketahui ada 25 ya. Ini sebisa mungkin atau ya haruslah kita hafal nama-nama 25 Rasul Allah ya. Di sini sudah Ibu tulis semuanya ada 25. Ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalian harus hafal nih yang 25 ini ya. Selanjutnya, nah ada istilah Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi ini apa? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan serta kesabaran hati yang luar biasa dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul Ulul Azmi ini Rasul yang diberikan cobaan yang lebih berat dibandingkan dengan Rasul yang lain. Dan Rasul Ulul Azmi ini karena diberikan cobaan yang lebih berat, maka dia ini lebih teguh gitu ya, lebih sabar gitu. Nah, itu disebut dengan Rasul Ulul Azmi ya. Siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Yang pertama ada Nabi Nuh. Nah, Rasul Ulul Azmi ini juga Rasul yang diberikan mukjizat oleh Allah gitu ya. Nah, yang pertama ada Nabi Nuh. Mukjizatnya yaitu dapat membuat perahu yang sangat besar. Jadi Allah ini
memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar. Ya, Nabi Nuh taat dong kepada Allah, maka di situ Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar yang bisa menampung semua orang-orang yang beriman dan binatang-binatang ya. Ternyata Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu karena Allah ingin menurunkan banjir bandang ya, banjir yang sangat besar. Maka Nabi Nuh beserta kaumnya yang sudah beriman dapat selamat dari banjir bandang tersebut dengan menaiki perahu besar yang dibuat oleh Nabi Nuh. Nabi yang kedua yaitu ada Nabi Ibrahim. Rasul Ulul Azmi yang kedua ada Nabi Ibrahim. Mukjizatnya yaitu tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jadi ketika itu ada seorang raja bernama Raja Namrud. Nah ini Nabi Ibrahim ini karena menentang Raja Namrud maka beliau dibakar. Tetapi berbeda dengan kita ya, kita kan kalau kena panas kan sakit gitu ya, kepanasan gitu ya. Nah kalau Nabi Ibrahim ini tidak bisa terbakar oleh api, jadi apinya ini dibuat dingin oleh Allah, maka Nabi Ibrahim ini tidak bisa dibakar gitu. Nah itu salah satu, nah itu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Kemudian Rasul Ulul Azmi yang ketiga yaitu Nabi Musa. Mukjizatnya tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa. Jadi saat itu Nabi Musa ini hidup pada zaman Raja Fir'aun, raja yang mengklaim dirinya ini sebagai Tuhan. Nah, di sini Nabi Musa jelas dong menentang. Nah, di sini Nabi Musa ini diadu sama Raja Fir'aun dengan penyihir. Ya, jadi penyihir ini mengeluarkan penyihir ini melemparkan tali-tali, kemudian tali-tali ini berubah menjadi ular-ular kecil. Nah, di sini Nabi Musa bingung bagaimana cara menghadapinya gitu. Dan di situ keluarlah mukjizat Allah, disuruh melemparkan tongkat yang sedang dipegang Nabi Musa. Ketika tongkatnya dilempar, nah tongkatnya ini berubah menjadi ular raksasa, ular yang sangat besar. Kemudian ular raksasanya ini memakan ular-ular yang kecil. Maka di situ kan jadi kalah gitu penyihirnya. Jadi menolong Nabi Musa gitu ya. Kemudian mukjizat yang kedua, tangannya dapat mengeluarkan cahaya. Kemudian mukjizat selanjutnya dapat membelah Laut Merah menjadi jalan. Jadi waktu itu Nabi Musa bersama kaum yang sudah beriman sedang dikejar-kejar bersama Raja Firaun beserta prajurit-prajuritnya. Nah, kemudian terhenti langkahnya karena di depannya ada laut yang membentang gitu. Jadi kan Nabi Musa sama pengikutnya tidak bisa lewat ya karena laut. Nah, kemudian di situ Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengetukkan tongkatnya ke air laut. Kemudian membelahlah laut menjadi dua gitu ya. Agar Nabi Musa beserta pengikutnya ini bisa melewati laut tersebut. Jadi membentuk sebuah jalan gitu. Akhirnya Nabi Musa sama pengikutnya jalan di tengah laut yang terbelah. Nah, sampai semuanya sudah menyeberang. Di situ kan Raja Firaun sama prajuritnya tetap ngejar ya. Nah, Raja Firaun ini sama prajuritnya sudah berada di tengah-tengah laut yang terbelah tersebut. Karena Nabi Musa sama pengikutnya udah sampai ke seberang. Nah, di situ Nabi Musa mengetukkan kembali tongkatnya ke laut, maka laut tersebut menutup kembali menjadi satu. Maka Raja Firaun dan prajuritnya semua mati di dalam laut tersebut. Maka dari itu laut itu disebut dengan Laut Merah ya. Itu cerita Nabi Musa, atau mukjizatnya Nabi Musa. Kemudian Rasul Ulul Azmi yang keempat yaitu Nabi Isa. Mukjizatnya dapat mengobati berbagai macam penyakit. Ya bahkan yang sangat sulit disembuhkan. Nah itu Nabi Isa bisa menyembuhkan. Kemudian membuat burung dari tanah ya. Jadi bisa hidup gitu burungnya, nggak cuma bentuk burung dari tanah gitu ya, tapi bisa hidup.
Kemudian mukjizat selanjutnya dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun cuma sebentar gitu. Jadi bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Tuh, itu mukjizatnya Nabi Isa. Kemudian Rasulullah yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya terbelahnya bulan menjadi 2. Jadi bisa membelah bulan menjadi 2. Kemudian dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Ya. Saat orang-orang muslim kehausan, Nabi Muhammad ini bisa mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Kemudian mukjizat selanjutnya yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh ya. Itu juga sebuah mukjizat gitu. Karena dengan jarak yang sangat jauh, tapi Nabi Muhammad bisa melewatinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha hanya dalam 1 malam. Dan itu sangat mustahil ya gitu. Walaupun dengan teknologi canggih gitu, tapi itu sangat mustahil kalau dijalankan hanya 1 malam. Maka di sini disebut sebagai mukjizat Isra Mi'raj ini ya. Kemudian mukjizat selanjutnya itu kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Karena kitab Al-Quran ini yang sampai sekarang terjaga kemurniannya ya, tidak berubah-ubah isinya gitu. Nah, itu tadi Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasul Allah. Apa hikmahnya jika kita beriman kepada Rasulullah? Yang pertama, meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah. Jadi, kalau kita beriman kepada Allah, setidaknya kita ini bisa meneladani sifat-sifat mulia para Rasul ya. Kayak tadi sidik kan, jujur, berarti kita berusaha meneladani nih, kita berarti harus jujur gitu. Hikmah yang kedua yaitu meneladani ibadah atau perilaku Rasul. Nah, jadi kan Rasul ini ibadahnya sangat taat ya. Nah, kalau kita beriman kepada Rasul, setidaknya kita harus berusaha untuk mengikuti ibadahnya Rasul gitu. Jangan males gitu ya. Jangan malas beribadah tuh. Hikmah yang ketiga yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, kalau kita beriman kepada Rasul, artinya kita juga beriman kepada Allah. Kemudian patuh dan taat dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Karena Rasul ini sebagai penyampai wahyu dari Allah kepada manusia, maka ya kita kan jadi tahu gitu perintah Allah mana, larangan Allah mana, maka kita berusaha patuh kepada perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah. Hikmah selanjutnya yaitu mendapat pelajaran dari kisah umat terdahulu untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan dengan kita beriman kepada Rasul, maka kita mempelajari sejarah-sejarahnya para Rasul ini dan para umatnya. Nah, jadi para umatnya dulu kan ada yang tidak beriman gitu, kemudian dikasih azab oleh Allah gitu ya. Nah, di situ kita harus mengambil pelajarannya ya, agar kita ini tidak diazab. Jadi kita harus seperti apa gitu. Jadi kita harus senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah dan menjaga perbuatan kita agar sesuai dengan ajaran Allah gitu. Jadi jangan mengikuti jejak umat terdahulu yang salah gitu ya. Oke, cukup sampai di sini materi kita kali ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.